Siapa di sini yang merasa tidak kreatif? Kabar gembira bagi kita semua. Menurut Diane dalam Psychology Today, sebenarnya semua manusia itu pada dasarnya kreatif. Itu berarti kita bisa melatih diri kita untuk menjadi lebih kreatif. Bagaimana caranya? Welcome to Creators Mind. Kreativitas itu memiliki kapasitas yang memungkinkan kita untuk tidak hanya bertahan, tapi berkembang, menemukan solusi baru, dan membentuk masa depan. Sebagai anak-anak, kita semua kreatif, berusaha untuk belajar, bertumbuh, dan menjelajahi dunia. Sedangkan orang dewasa yang kreatif mempertahankan keterbukaan, keingintahuan, serta mengikuti keingintahuan tersebut dan mencoba pilihan yang berbeda untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Dalam menemukan cara kreatif kita, Diane menganjurkan untuk belajar dari panutan kreatif, artis New York, yaitu Lauren Ellis. Lauren memiliki kepercayaan bahwa sebagai manusia, kita memiliki keinginan utama untuk membayangkan dan menciptakan, dan bahwa pertumbuhan peradaban yang sehat bergantung pada masyarakat yang mendukung kebebasan berekspresi tanpa batas untuk menjelajahi semua jalan penemuan. Lauren sendiri juga memiliki 3 cara praktis yang ampuh dalam mendukung kreativitasnya. Yang pertama, menghubungkan diri dengan sumber inspirasi. Sebagai contoh, Lauren mendapatkan inspirasi untuk kreativitasnya melalui terhubung dengan filsafat timur dan juga dengan alam. Oleh karena itu, Lauren senang sekali untuk melakukan meditasi di tepi lautan, menikmati berkebun, mengamati siklus musim, dan mempelajari serta menerapkan kebijaksanaan Tao Te Ching. Temukanlah sumber inspirasi kita. Apakah dengan menyatu dengan alam, meditasi, bacaan rohani, atau yang lainnya? Untuk memperbaharui semangat kreatif kita, pastikan untuk terhubung dengan sumber inspirasi tersebut secara teratur. Yang kedua adalah dengan mencari flow. Menurut Lauren, sangatlah penting bagi kita untuk mengenali hal apa yang dapat membawa kita ke dalam keadaan flow, di mana kita begitu terlibat dalam suatu proses sehingga semua pemisahan ego menghilang. Saat berada dalam flow, kita akan begitu menikmati prosesnya sampai bisa melupakan waktu. Ada orang yang mendapatkannya ketika sedang melukis, memasak, bernyanyi, atau bahkan saat sedang berkebun. Coba temukan kegiatan yang dapat membantu kita untuk dapat masuk ke dalam fase flow tersebut. Dengan begitu, kita dapat berkreasi lebih kreatif di dalamnya. Yang ketiga adalah dengan menjangkau orang lain. Menurut Lauren, bagian lain dari hidup secara kreatif adalah dengan membagikan karunia kita kepada orang lain. Dengan mengajar kepada orang lain, maka kita akan terus memilih untuk terus belajar. Berbagi tidak akan membuat kita menjadi berkekurangan. Sebaliknya, dengan berbagi kepada orang lain, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar pada kita. Perspektif kita bisa menjadi lebih luas. Lauren Ellis membantu kita menyadari bahwa dengan konstan dalam terus berkembang dan sebuah kesalahan bisa menjadi keajaiban dan jalan menuju penemuan. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!